وصفيه وحبيبه وخليله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. جعلنا الله وإياكم من المتقين، آمين يا رب العالمين. Sahabat-sahabat KSNS, kecerdasan spiritual, para nabi dan sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, segenap pecinta, pengagum, pelestari warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, calon-calon surga untuk akhwat, calon-calon bidadari surga. Amin ya rabbal alamin. Sahabat. Ya salam, Masya Allah. Kita sekarang memasuki episode keberapa? 563. Sesuai janji saya di episode sebelumnya, insya Allah kita akan menyampaikan tentang tata cara sholat sunnah istisqa yang belum kita selesaikan. Namun sebelum itu mari kita niat belajar supaya menambah keberkahan dalam pengajian KSNS ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nawaitu ta'alluma والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Sahabat, kita akan lanjutkan tata cara tentang sholat sunnah al-istisqa. Tadi yang pertama, kita sudah sampaikan di episode sebelumnya, bahwa al-istisqa itu dengan 3 cara. Cara yang pertama itu lewat doa di kunut nazila, atau kunut nazila itu kunut yang dibaca ketika i'tidal rakaat terakhir. Bisa waktu subuh, bisa waktu zuhur, bisa waktu-waktu lainnya. Di 5 waktu sholat itu bisa. Kemudian doa setelah sholat. Ada juga yang kedua, awsatuha, yang paling tengah-tengahnya sholat istisqa itu ada, bukan sholat istisqa, maksudnya doa minta hujan itu adalah ad-du'a lil istisqa fi khutbatil Jum'ah. Yaitu ketika khatib sedang menjadi khatib Jumat. Dia doa sama Allah, Allahumma anzil alaina al-ghaith war-rahmah. Allahumma anzilna al-matar, apa semuanya, minta sama Allah Subhanahu wa taala, minta hujan. Allahumma askinal ghaitha, bisa juga Allahumma askinal ghaitha war-rahmah wa la taj'alna minal mahrumin. Allahumma askinal ghaitha war-rahmah
wa la taj'alna minal mahrumin. Jadi khatib yang membawakan doa permohonan minta hujan. Kemudian yang ketiga, akmaluha al-istisqa bis salah. Yang paling sempurnanya adalah istisqa dengan salat. Dan kita sudah bahas di episode sebelumnya bahwa salat istisqa itu diawali dengan puasa 3 hari. Hari keempatnya salat istisqa. Apabila pejabat resmi negara, seperti presiden contohnya kalau untuk Indonesia, memerintahkan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat Indonesia untuk salat istisqa, maka hukum puasa 3 hari menjadi wajib. Dan salatnya menjadi wajib bagi yang mampu. Kalau tidak menjalankan ibadah puasanya, maka alaihil ithim. Baginya apa? Baginya dosa. Wa iyadzubillah. Kaifiyah salatiha. Sekarang kita akan menyampaikan bagaimana cara salat al-istisqa. Rak'atani kasalatil id. Kita salat 2 rakaat seperti salat al-id. Sering kan pada salat id kan? Salat Idul Fitr atau salat Idul Adha. Seperti itu. Fayusannu fiha ma yusannu fi salatil id. Maka disunnahkan dalam salat al-istisqa itu sesuai dengan apa yang disunnahkan pada tata cara salat al-id. Min 7 takbirat fi rak'atil ula wa 5 takbirat fi rak'atil thaniyah. Yaitu membaca 7 kali takbir di rakaat pertama salat dan membaca 5 kali takbir di rakaat kedua selain dari takbiratul ihram dan takbir al-intiqal. Selain dari takbiratul ihram dan takbir al-intiqal. Kita akan praktekkan setelah yang melewat berikut ini. Tetap di KSNS. Ya salam. Riyadhus Shalihin. Para pemirsa televisi, sering sekali kita mendengar istilah mukjizat. Atau sering sekali mungkin bagi saudara-saudaraku yang beragama Islam sering mendengar kisah tentang kun fayakun. Timbul pertanyaan pada diri kita, apa dan bagaimana kehebatan kun fayakun dan bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan kisah tentang kun fayakun? Maka saksikan acara Power of Soul di televisi kesayangan Anda semua. Film-film religi terbaik, kisah kehidupan para hamba Allah. Tiap hari udah tahajud, duha, tetap aja hidup kita susah. Astagfirullahaladzim. Penuh hikmah dan muamalah. Bang, kerja itu ibadah. Apalagi kalau baca bismillah. Jangan putus asa. Saksikan semuanya. Dimensi Muslim. Algoritma Quran. Dimensi Muslim. Alhamdulillah. Gahwe di padang pasir enak juga. Sahabat KSNS. Ya salam dong. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala segenap pecinta pengagum pelestari warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, calon-calon surga untuk akhwat, calon-calon bidadari surga. Amin ya rabbal alamin. Sahabat. Jadi saya mau contohkan caranya kita salat sunnah al-istisqa. Ini contohnya sekiranya ini menghadap kiblat ya. Jadi supaya gampang ngasih contohnya.
Salat sunnah al-istisqa setelah 3 hari kita puasa. Hari keempat di jam dan tempat yang sudah ditentukan. Tentunya jamnya sekitar seperti salat id lah bagusnya. Boleh nggak malam? Boleh. Tapi kalau mau dapat afdolnya pagi seperti salat id. Ya, jam 7. Terus tempatnya udah ditentukan di lapangan. Jadi supaya dapat sunnahnya. Jadi sunnahnya bukan di dalam masjid tapi di tanah lapang. Nah, hari keempat itu puasa apa enggak? Nah, hukum puasanya di hari yang keempat itu sunnah. Keluar dalam keadaan puasa sunnah. Kalau enggak puasa pun enggak masalah. Tapi yang harus puasa yang 3 hari sebelum sholat itu. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Misalnya ini ya. Sholat sunnah istisqa karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dia 7 kali takbir seperti sholat id. Allahu Akbar. Waktu kita Allahu Akbar itu niat masukin tuh. Niat sholat sunnah istisqa karena Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kalau niat yang sebelum takbir itu hukumnya sunnah. An-niyah mahalluha fil qalb wa talaffuz biha sunnah. Bagi madhab Imam Syafi'i, niat itu tempatnya di dalam kolbu, muqtarinan bi fi'lih, berbarengan dengan awal perbuatan. Dan diucapkan sebelum takbir itu sunnah hukumnya. Itu adalah pemanasan niat supaya niat waktu kita memulai pas. Gitu. Kalau yang nggak hafal niat nawaitu salat al-istisqa raka'ataini mustaqbil al-kiblati lillahi ta'ala misalnya, nggak hafal atau imaman lillahi ta'ala atau makmuman lillahi ta'ala nggak hafal, nggak apa-apa. Kita ngomong, ya Allah, saya niat salat istisqa 2 rakaat menjadi makmum karenamu ya Allah. Boleh kita ucapkan. Ya. Nanti wajibnya itu waktu takbir pertama itu ngomong niat, hatinya ngomong. Nah, Allahu Akbar. Nah, takbiratul ihram belum dihitung. 7 takbir itu setelah takbiratul ihram. Allahu Akbar. Di salah-salahnya baca tasbih. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar. Nah, itu udah berapa nih? Udah 7. Itu udah 7 selain dari takbiratul ihram. Kemudian seperti biasa, imam membaca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai selesai baca Al-Fatihah, amin. Semua terus makmum. Habis gitu, makmum baca Al-Fatihah setelah amin. Nah, kemudian imam membaca surat. Nah, paling ringannya disunahkan surat Al-A'la wal Ghasyiyah. Jadi rakaat pertama baca Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada. Nah, terus ya sampai selesai itu rakaat pertama. Seperti biasa. Ruku, i'tidal, sujud seperti biasa. Nah, waktu bangun dari sujud kedua, ya, Allahu Akbar. Ini disebut dengan takbir al-intiqal. Takbir berpindah dari sujud menjadi berdiri. Ini nggak dihitung. Nanti yang dihitung 5 takbirnya setelah takbir al-intiqal. Idul Fitri, Idul Adha juga begitu. Allahu Akbar. 1 tuh. Allahu Akbar. 2. Allahu Akbar. 3. Allahu Akbar. 4. Allahu Akbar. 5 tuh. Setiap takbir boleh diselipkan tasbih. Baru imam baca Al-Fatihah.
kemudian makmum menyatakan amin, kemudian makmum baca Al-Fatihah masing-masing, baru imam baca surat. Surat apa yang untuk rakaat kedua? Al-Ghasyiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghashiyah. Wujuhun yawmaidhin khashi'ah. Amilatun nasibah. Tasla naran hamiyah. Tusqa min ainin aniyah. ليس لهم طعام إلا من ضريع. Wah, terus baca sampai dengan selesai, baru biasa ruku, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Seperti biasa salat. Baru tahiyat akhir, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah tahiyat akhir, ya. Jadi salatnya sama dengan salat Idul Fitri dan Idul Adha. Yang membedakan apa? Yang membedakan cuman niatnya. Niatnya waktu sholat apa? Gitu. Ya, saya sudah sampaikan tadi, insya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini gawah kita taruh lagi ke atas. Kalau di bawah ntar keinjek. Keinjek pecah. Pecah, siapa yang ganti? Ini sekarang kita lipat sejadahnya. Sahabat KSNS, sahabat. Sahabat. Ya salam, bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa pakai sepatu baca bismillahirrahmanirrahim. Dahulukan kaki kanan pakai sepatunya. Ya enggak? Iya, kebanyakan kadang-kadang kita orang Islam suka lupa nih sunnah-sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Terus habis pakai kaki kanan, pakai kaki kiri, ya. Ya salam. Asik. Oh, udah selesai. Cepat ya. Ya, itu cara sholat istisqa. Tapi dalam sholat istisqa itu, jadi ya betul. Disunahkan juga kita mandi sebelum jalan menuju tempat sholat. Namun di salat istisqa itu disunahkan yakhrujun ila sahara, disunahkan untuk keluar ke sahra. Sahra itu ke lapangan seperti ini, padang pasir apa. Di lapangan atau di jalanan, ya, yang terbuka begitu. Di sini diterangkan, illa fil masajid ats-tsalaats fal afdal fiha. Kecuali di masjid yang 3, maka di masjid lebih afdal dibanding di lapangan. Masjid yang 3 itu apa? Masjidil Haram di Mekah, Masjidil Nabawi di Madinah, dan Masjidil Aqsa di Palestina. Insyaallah Allah takdirkan kita bisa ke tiga-tiganya masjid ini. Amin. Allahumma amin. Sahabat, kita akan lanjutkan tetap di KSNS. Ya salam. Petikan rahasia hidup berkah di MNC Muslim. Para pemirsa televisi, sering sekali kita mendengar istilah mukjizat. Atau sering sekali mungkin bagi saudara-saudaraku yang beragama Islam sering mendengar kisah tentang kun fayakun. Timbul pertanyaan pada diri kita, apa dan bagaimana kehebatan kun fayakun? Dan bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan kisah tentang kun fayakun? Maka saksikan acara Power of Soul di televisi kesayangan Anda semua. Melihat sisi lain hijab dari kacamata para hijabers. Jadi intinya untuk alasan apapun selain alasan agama, pasti ujung-ujungnya nggak baik ya Bu ya? Ya. Membahas lebih jauh kewajiban muslimah, bukan sekedar menutup aurat, namun penuh manfaat. Harusnya sejatinya bisa berpikir, tahu apa yang baik untuk dirinya dan tahu apa yang tidak baik untuk dirinya. Hijab and Me di MNC Muslim. Bunga-bunga hati. Ahlan wa sahlan wa marhaban sahabat KSNS yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
segenap pecinta pengagum pelestari warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, calon-calon surga untuk akhwat, calon-calon bidadari surga. Amin ya rabbal sahabat. Ya salam, gitu dong. Semangat dong. Ojo turu. Gitu ya. Jadi waktu salah. Waktunya salah fil yaumir rabi' ba'da siyam 3 ayyam. Di hari keempat setelah puasa 3 hari. Yakhrujun ila sahra. Keluar ke lapangan salatnya yang ditentukan. Nanti kita salat di sini ya jam sekian. Kecuali yang 3 masjid itu, lebih afdal di 3 masjid itu. Kalau kita di Indonesia kan nggak ada 3 masjid itu, berarti ya di lapangan. Bithiyab badilah. Dengan menggunakan pakaian yang sederhana. Jangan menggunakan pakaian-pakaian yang bagus. Jadi menggunakan pakaian yang sederhana. Kita lihat tuh pakaian kita yang paling sederhana, yang paling biasa yang mana, itu yang kita pakai. Ya kan? Caranya begitu. Bithiyabin badilah. Jadi menunjukkan betul-betul kefakiran di hadapan Allah Subhanahu wa taala. La thiyabiz zina, jangan dengan pakaian yang jangan dengan pakaian yang mewah. Atau pakaian yang penuh dengan perhiasan. Ibu-ibu ini mau ikut salat al-istisqa pakai pakaian yang kayak kondangan begitu. Ya jangan, pakai yang biasa aja, Bu, ya. Kalau perlu cari mukena yang murah. Yang biasa. Wal afdal wahum shaimun. Afdalnya hari keempat itu waktu salat dalam keadaan puasa. Afdalnya kalau nggak puasa pun nggak apa-apa. Tapi afdalnya dalam keadaan puasa. Wala yajib alaihimus shaum fi. Tidak diwajibkan baginya di hari keempat itu untuk berpuasa. Wa yustahabbu ikhrajus sibyan wal bahaim wasuyukh. Disunnahkan pada saat salat al-istisqa membawa anak-anaknya. Membawa anak-anak kecil. Membawa bayinya. Membawa hewan-hewan piaraannya. Yang punya hewan piaraan ayam, bawa ayam ke situ. Yang punya hewan piaraan apa? Kuda, bawa kudanya ke situ. Yang punya piaraan keledai, bawa keledai. Yang punya onta, bawa. Yang punya jangan di soft ini perlu diterangin. Jangan nanti bawa kambing, kita sholat. Nah nanti di pinggiran atau di belakangnya tuh, kita iket-iketin tuh kambing kita, ontak kita tuh yang hadir tuh pada ngiket-ngiketin. Saya pernah sholat ini di Hadramaut. Jadi saya supaya mereka ikut doa. Makanya kalau bisa disunahkannya juga kalau pengen bawa al-bahaim, binatang-binatang
kisah tuh saya pernah baca di kitab Qasasul Anbiya Ibnu Katsir. Ada satu nabi ingin doa minta hujan sama Allah, akhirnya dia nggak doa. Dia bilang begini, amin, amin, amin. Kata umatnya, siapa yang doa Nabi? Saya melihat dan menyaksikan, mendengar semut itu lagi doa minta hujan sama Allah Subhanahu wa taala. Itu kejadian sama Nabi Sulaiman juga. Alaihi wa ala nabiyina afdhalus shalah wassalam. Ya. Waktu itu, tapi bukan yang kisah yang di dalam Al-Qur'an yang cerita Naml itu, ada lagi kisah yang lain. Waktu lama nggak turun hujan, Nabi Sulaiman sama kaumnya amin, amin, amin. Kaumnya nanya, Nabi Sulaiman doa, aminin doa siapa? Di depan saya ada semut lagi doa katanya. Doanya tulus minta hujan. Jadi dia aminin, Masya Allah. Makanya kan udah dibilangin sering di KSNS, kalau ada semut jangan disafu. Jangan disafu. Kalau disafu nanti dia kabur-kaburan begitu. Dia kan keluar mau nyari nafkah. Kalau lagi rame tiba-tiba nih nggak seperti biasanya. Kita di bed kita, di rumah kita tiba-tiba kita banyak semut nih. Kasih gulai. Bukan lagi gula, gulai. Ntar sayur gulai lagi, bukan sayur. Gula maksudnya. Salah saya ngomong. Gula nggak bisa dibikin gulai. Kalau gula dibikin gulai orang nyangkanya sayur. Sayur gulai. Ya salah. Bukan, kasih apa? Kasih gula. Bismillahirrahmanirrahim, pakai bismillah. Ya Allah, niat sedekah mani semut. Makin banyak dong. Siapa bilang? Bubar habis itu. Kasih gula di situ, kasih gula, buburin gula, nanti makin banyak emang tuh semut. Kita diemin aja, dia nggak bakal zolimin kita kok. Nanti itu bakalan hilang tuh semut habis. Kenapa? Yang namanya semut, kalau dia habis dapat makanan, dia bakalan balik ke base campnya. Dia bakalan hayang balik ke imahna. Ya salam. Iya, dia pasti balik ke rumahnya. Dia udah dapat makanan, dia pulang. Orang dulu ya, kadang-kadang nih, sampai sekarang juga banyak yang ngamalin. Itu dia punya beras, dia punya apa, kadang-kadang dia buang ke taman. Padahal nggak ada burung, nggak ada apa. Dia niatin, insya Allah ada burung yang lewat atau apa, ada binatang yang lewat bisa makan itu makanannya. Wa subhanallah, kalau yang sering buang begitu tiap hari, lama-lama entar burung ada yang datang tuh ke situ. Dia makan, tiap pagi kita buang, dia makan. Dia udah tahu tuh, ini pasti buang apa? Bukan buang, maksudnya pasti ngasih makanan beras. Pasti. Masya Allah ya. Sampai al-bahaim, binatang-binatang itu disuruh ikut menghadiri sholat sunnah istisqa, tapi mereka tidak di soft sholat. Nah, wasuyuh, dibawa juga tuh orang tua yang udah sepuh-sepuh, yang iya cucu, iya ayo jalan. Gitu, pakai kursi roda deh. Jangan suruh jalan, kesian jauh. Dibawa tuh orang-orang tua, apa semuanya jadi anak-anak kecil, hewan piaraan, orang-orang tua dibawa. Ini benar ya, ngadepin sini benar. Benar gak? Ini paling diem aja kan. Benar ngadepin sini. Mahmud. Ini Mahmud nih nama kameramen nih. Udah. Ya. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa hal turzaquna wa tunsaruna illa bidu'afaikum. Jadi kalian itu diberikan rezeki oleh Allah, diberikan pertolongan oleh Allah karena orang du'afa kalian. Hewan-hewan piaraan kan du'afa. Anak-anak kecil belum bisa bergerak apa-apa, belum bisa bikin apa-apa. Orang-orang tua yang suyuh, yang sudah sangat apa namanya? Sangat tua, dia sudah lemah fisiknya. Itu yang penyebab kabulnya doa insyaallah. Itu diantara sunnah salat, sunnah al-istisqa. Namun, disunahkan untuk berkhutbah. Yusannu ayyaktuba khutbatain ba'daha aw wahidah. Wa yajuz qabla as-salah. Disunahkan untuk berkhutbah. Ada khutbah istisqa. Disunahkannya setelah sholat istisqa. Dan boleh juga sebelum khutbah.
Jadi khutbah ini bebas. Boleh sebelum sholat, boleh setelah sholat. Tapi sunnahnya, afdolnya, ba'da salah. Setelah sholat. Sama kayak sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Sunnahnya setelah sholat al-istisqa. Ya, kita ambil sunnahnya. Bagaimana cara khutbahnya? Nah, ini saya akan sampaikan setelah yang melewat berikut ini. Tetap di KSNS. Ya salam. Klub Dai Muda di MNC Muslim. Para pemirsa televisi, sering sekali kita mendengar istilah mukjizat. Atau sering sekali mungkin bagi saudara-saudaraku yang beragama Islam sering mendengar kisah tentang kun fayakun. Timbul pertanyaan pada diri kita, apa dan bagaimana kehebatan kun fayakun dan bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan kisah tentang kun fayakun? Maka saksikan acara Power of Soul di televisi kesayangan Anda semua. Berbagi ilmu Islam untuk evaluasi diri. Ketika mengedepankan cinta, lantas agama di nomor 2 kan, maka hanya didapatkan kebahagiaan sesaat di dunia. Itu pun semua bersifat fata morgana. Dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh Nabi, dilaknat oleh para nabi-nabi sebelumnya. Yang bagaimana? Menghalalkan sesuatu yang diharamkan. Muhasabah di MNC Muslim. Cinta negeriku. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Sahabat KSNS yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, segenap pecinta, pengagum, pelestari warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Calon-calon surga untuk akhwat, calon-calon bidadari surga, amin ya rabbal alamin. Sahabat, ya salam. Ini dong, ngomong dong, ya salam. Ini sebagian suka diem aja nih, nggak kayak sahabat saya yang di Bunyuk ini. Di Pulau Bunyuk ini ada sahabat saya. Ya salamnya semangat. Pak Pandu. Pak Pandu di Bunyuk. Kalau saya bilang, ya salam. Ya salam. Begitu. Kenapa saya tahu? Pernah diundang sama dia. Pernah diundang. Dia nonton TV pas ke SNS, ya salam. Ya salam. Wah, itu yang saya mau tuh. Ya, makasih Pak Pandu. Jazakumullah khair. Kirim salam sama semua yang di Bunyuk. Bunyuk tahu Bunyuk di mana? Indonesia luas ya. Dari sini ke Balikpapan, naik pesawat dari Balikpapan ke Tarakan, dari Tarakan nyebrang laut ke Bunyuk. Ya insya Allah mudah-mudahan bisa ke SNS Roadshow di sana ya. Amin ya rabbal alamin. Doain aja nih biar gampang caranya, izinnya nih. Mudah-mudahan MNC Muslim mudah izinin kalau lagi roadshow nih. Banyak yang minta, banyak sekali. Alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi mudah-mudahan nih kalau sahabat doain, izinnya dari MNC gampang nih ya, insyaallah. Amin. Allahumma amin. Ini kaifiyatul khutbah. Caranya khutbah. Caranya khutbah apa? Khutbah salat al-istisqa. Nah, ini yusannu ayyakhtuba khutbatain ba'daha. Disunahkan untuk menjadikan khutbah itu setelah salat, 2 kali khutbah ya. Nanti saya sampaikan. Wa yajuz qabla shalah, tapi diperbolehkan juga khutbahnya sebelum salat. Tapi lebih afdalnya setelah salat. Wa yastaghfiru fi awwalil khutbah al-ula 9. Dan disunahkan untuk beristighfar. Nah, ini bedanya sama Id, sama khutbah Idul Fitr, sama khutbah Idul Adha. Kalau sunnah khutbah Idul Adha, rukun khutbahnya itu pakai takbir 9 kali sebelum hamdalah. Kalau Idul Fitri, Idul Adha, ya kan? Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Nah, itu kalau untuk Idul Fitri atau Idul Adha.
Tapi kalau untuk khutbah al-istisqa disunahkan istighfar 9 kali, maaf. 9 kali di khutbah pertama. Ya. Jadi pas formulanya langsung Astaghfirullahaladzim. Kalau pengen dijamakkan lebih baik lagi. Jadi kita niatkan untuk semuanya. Nastaghfirullahaladzim. 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 Baru langsung. Alhamdulillahirrabbilalamin. Rukun khutbahnya sama kayak khutbah Jumat. Ya. Hamdalah fihima. Wassalam wassalam ala Nabi SAW fihima. Wa wasiyatut taqwa fihima. Wa qira'atul ayah minal Qur'anil azim. Fi ihdahima. Wa الدعاء الاستغفار للمؤمنين والمؤمنات في خطبة الثانية في الخطبة الثانية. Jadi hamdalah di keduanya, salawat di keduanya, wasiat takwa di keduanya, membacakan ayat suci Al-Quran di salah satu dari dua khutbah itu, dan yang kelima adalah berdoa untuk ampunan, untuk mendoakan ampunan untuk kaum muslimin dan muslimat di khutbah kedua. Nah, wa fi awalil khutbah ats-tsaniyah sab'an, dan di khutbah yang kedua, khutbah kedua itu begini. Jadi kan ada khutbah. Khutbah kedua kan biasa terakhir kan Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana fi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq. Barakallahu lana wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadza وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Duduk. Walau biqadar subhanallah. Istighfar. Untuk kita, untuk seluruh kaum muslimin. Baru kita bangun. Nah, ini khutbah kedua namanya. Baca istighfar berapa? 7 kali. Kalau Idul Fitri, takbir 7 kali. Jadi ini beda, kalau sholat itu rakaat pertama 7, rakaat kedua 5. Tapi itu takbir ya, kalau sholat takbir. Nah kalau untuk khutbah al-istisqa, di khutbah pertama istighfarnya 9 kali. Di khutbah kedua istighfarnya berapa? 7 kali. Sebelum hamdalah. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim. 7 kali itu. Baru Alhamdulillah. Hamdan kathiran, tayyiban, mubarakan fihi ala kulli hal. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin, Mawla Bilal, wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. يا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وسن بملائكة المسبحة بقدسه فقد قال تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Baru nanti doa untuk kaum muslimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Nah, begitu kan? Nah, tapi ini ada sunnah. Nah, ini yang saya mau sampaikan. Wa yastakbilul khatib al-qiblah bid-du'a ba'da thuluthil khutbati tsaniyah. Hatta al-faragh min ad-du'a. ثم يستقبل الناس وحين استقباله للقبلة يحول رداءه فيجعل يمينه على يساره وأسفله أعلاه.
Wa mithluhu al-hadirin illa nisa fala tahwillahunna. Nah, ini penting. Ini yang membedakan salat khutbah al-istisqa dengan khutbah yang lain. Ini perbedaan jelasnya di sini. Tadi di istighfar, khutbah pertama 9, khutbah kedua 7. Kemudian begini. Nih, mana sejadah itu? Aina sejadah? Oh, kok nggak ada? Oh, ini dia nih. Alhamdulillah. Ketemu juga. Tadi jatuh kali. Ini kan licin. Ya, waktunya masih ada berapa menit lagi? Hah? 1 menit. Jadi sunahnya gini. Nih, contoh nih, saya bikin sorban. Saya bikin sorban. Sorban. Itu sunnah, kita pakai rida. Rida itu kayak sorban gitu. Sunnah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan begini nih. Ya. Nah, di sepertiga khutbah yang kedua. Nah, di mana? Di sepertiga khutbah yang kedua, pas waktunya doa, maksudnya tadi yang habis sholawat sama Nabi. Nah, pas doa, itu sunnahnya apa? Sunnahnya nih, misalnya ini saya ngadep, ini kiblat ke sana ya. Saya kasih contoh, tadi kan kiblat sholat, tadi kan supaya contoh. Contohnya, oh enggak, maaf. Contohnya kiblat ke sana ya. Contohnya kiblat ke sana ya. Saya, ini jamaah saya nih. Ini saya lagi khotib nih. Nah, selama saya lagi khotib, break dulu deh, nanti kita kembali setelah yang melewat berikut ini. Tetap di KSNS. Ya salam. Tablik Akbar. Para pemirsa televisi, sering sekali kita mendengar istilah mukjizat. Atau sering sekali mungkin bagi saudara-saudaraku yang beragama Islam sering mendengar kisah tentang kun fayakun. Timbul pertanyaan pada diri kita, apa dan bagaimana kehebatan kun fayakun? Dan bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan kisah tentang kun fayakun? Maka saksikan acara Power Ausul di televisi kesayangan Anda semua. Are you ready for the best games in the world? Full of pride, UEFA Europa League, the great tournament among football clubs, UEFA Champions League, the greatest battle between the world's best clubs. And finally, Euro 2016, a trophy to prove who is the best of the best in Europe. Prepare yourself, only on Soccer Channel. Andai bisa bertanya pada Rasul. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Oh, kagak enak nih begini, kagak adab nih baliknya gini ya. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Sahabat KSNS yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segenap pecinta, pengagum pelestari warisan Nabi Muhammad SAW. Calon-calon surga. Untuk akhwat, calon-calon bidadari surga, amin ya rabbal alamin. Gini aja deh, biar gampang contohin ya. Anggap kiblatnya ke sana ya. Kiblatnya ke sana. Tadi yang segmen berikutnya kita jangan kiblat ke sana, saya susah. Sahabat susah ngeliatnya. Kiblatnya ke sana ya. Sepakat ya? Contoh ini contoh aja. Kiblatnya ke sana. Ini saya lagi khutbah nih. Nah, di sepertiga khutbah kedua. Nah, caranya gimana? Caranya gini, yang diajarkan Nabi SAW. Dari kanan, ini kan posisinya di kanan dari saya nih. Kalau Anda ngeliatnya kiri. Tapi ini di kanan. Jangan dipindah-pindah dulu nih, biar gampang. Nih, dari sorban kanan, dioper ke sorban kiri. Ini dari yang di bawah, dioper ke atas. Ngerti? Jadi gini. Nih, ini kan di bawah nih. Nah, ini yang di atas tadi. Ngerti nggak? Nih, liatin dong. Ini kan bawah. Nih. Enggak dong. Ini lihat dong. Bawah juga diprotes nih sama. Nih, ini kan. Oh iya, benar. Nih, ini jadi. Nah, ya. Udah paham? Itu disunnahkan bukan hanya khotib. Yang sholat juga semua begitu.
yang pada bawa sorban. Makanya sunnahnya bawa sorban kalau sholat istisqa, ya. Nah dioper begini, tapi tidak disunahkan buat yang perempuan. Nggak usah dibalik-balik perempuan, tadi jilbab begini-gini, kagak. Perempuan kagak, laki. Nah, kemudian si khatib menghadap kiblat. Angkat kedua tangannya, doa. Jadi pada saat doanya menghadap kiblat. Ini contoh nih ya, dia lagi ngadep kiblat ya, udah balik nih ceritanya nih. Dari gini khatib udah balik nih. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbi salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma asqinal ghaitha war rahmah wa la taj'alna minal mahrumin. Allahumma irfa' wasrif 'anna wa 'anil muslimin al-adha wal ghala wal bala wal qahta wal humma wal jara wal dhulma. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Misalnya doanya seperti itu. Nanti doanya kan ulama banyak punya doa. Nah, begitu lagi selesai doa seperti ini lagi ngadep kiblat nih, balik lagi. Lanjutin, selesain khutbahnya. Ini nggak usah dioper lagi. Gitu. Paham ya? Langsung selesain khutbahnya. Selesain khutbahnya. Inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal baghi. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum fad'uuhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Selesai. Gitu caranya. Tapi sunnahnya tuh waktu berbalik, doa yang begini tuh kalau perlu sampai ibtihalat. Tahu ibtihalat? Doanya sampai menangis. Ya. Doanya sampai menangis. Jangan, saya pakai aja nih sorbannya, keren juga nih sejadahnya. Sejadah siapa sih nih? Bisa dibawa pulang nggak nih? Ya, begitu ya. Nah, terus saya mau kelarin ini sedikit. Disunahkan al-ghusl lis-salatil istisqa. Disunahkan untuk mandi sebelum jalan menuju salat istisqa. Wal afdal an takuna fi waqtil 'id. Dan afdalnya mendirikan salat istisqa itu seperti waktunya salat Id. Jam 7-an gitu maksudnya, setengah 7, jam 7. Wa yajuz fil lail, dan diperbolehkan untuk salat di malam hari, boleh hukumnya, tapi enggak dapat afdalnya. Illam yusqau a'adu shalah thaniyan wa thalithan. Dan apabila setelah salat istisqa tidak turun hujan juga, disunahkan untuk menjalankan lagi salat istisqa kedua dan ketiga. In suqu qabla as-salah sallu syukran lillah wa talaban lil mazid. Apabila ketika kita sudah menentukan waktunya salat istisqa, belum sampai waktunya, hujan turun. Salat istisqanya tetap dijadiin dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan hujan dan minta penambahan dari hujan tersebut, penambahan berkah. Ngerti maksudnya ya? Misalnya nanti kita ketemu Kemis salat istisqa ya, taunya Rebo hujan. Kemis tetap salat istisqa. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Disunnahkan apabila hujan sudah turun untuk mandi dan berwudu di sel. Tahu sel? Sel itu air yang mengalir dari hujan. Kalau di daerah Timur Tengah gini, di Hadramut ada tuh di atas-atas gunung tuh. Kalau hujan suka ada apa? Sungai dari hujan gitu loh. Nah, sungai dari hujan itu, nah itu kita disunahkan tuh mandi dan berwudu di sel. Guru saya rajin untuk mengamalkan sunnah ini. Yang di Hadramut, Al-Habib Umar bin Hafid, hafizahullah. Kalau sudah habis salat istisqa, biasanya turun hujan. Habis turun hujan nanti ngajak murid-muridnya ke atas tuh. Ada beberapa sel tempat yang hujan turun, biasa guru mandi di situ, wudu di situ, itu sunnah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita gunakan air itu untuk bersuci. Jadi yang dapat, kan kita bersyukur sama Allah, langsung kita pakai air itu untuk yang baik.
Ya. Dan disunahkan apabila turun hujan, Allahumma sayyibna, Allahumma sayyiban, hani'an, mari'an, nafi'an. Itu sunnah tuh, waktu turun hujan. Allahumma sayyiban, hani'an, mari'an, nafi'an. Minta hujannya penuh manfaat. Ayo coba ucapin setelah saya. Allahumma sayyiban, hani'an, mari'an, nafi'an. Maksudnya, ya Allah, turunin terus ini hujan yang penuh dengan kebahagiaan dan manfaat. Allahumma sayyiban, hani'an, mari'an, nafi'an. Itu waktu turunnya hujan. Kalau hujan terlalu banyak turunnya dan membahayakan kita, ada lagi doanya. Ini bukan untuk istisqa aja. Kalau misalnya ada hujan yang deras banget, yang aduh bahaya nih kalau terlalu banyak gini hujannya misalnya. Gimana caranya doanya? Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma hawalaina la alaina. Ayo semuanya. Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, sekeliling kami tapi tidak untuk kami. Nah, itu kalau hujannya udah terlalu deras. Jadi biar diopernya ke gabut-gabut aja deh ya. Jadi buat madamin kalau udah terlalu keras. Hujannya kalau terlalu keras. Ya, dan jangan lupa untuk memperbanyak kalimat hamdalah ketika hujan telah turun. Alhamdulillahirabbil alamin. Waktu lagi yang membatasi kita, tapi nanti coba kita ulas-ulas sedikit nanti masalah hujan, insyaallah. Sahabat KSNS, mohon maaf atas segala kekhilafan. Ya, mohon maaf atas segala kekhilafan. Doakan terus ya, saya, program ini KSNS, kita semua agar dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Fallahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahimin. Insyaallah Allah turunkan hujan untuk bangsa kita ini dan selesai dari kabut asap ini, dan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan segala keberkahan untuk bangsa ini dan istiqamah fil khair dan ukhuwah sesama hamba-hambanya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq wa akhukum fillah Fikri Tariq. Wa nastaudiukumullah. Wassalamu alaikum